Rekaman pemberian bantuan kemanusiaan oleh personel militer Distrik Militer Pusat kepada penduduk Republik Rakyat Luhansk. Personel tentara Koda Distrik membagikan paket sembako dan produk kebersihan kepada warga sekitar. Paket tersebut mencakup semua yang dibutuhkan untuk mempertahankan standar hidup yang layak bagi warga negara. Personel militer Rusia memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk dari semua pemukiman yang dibebaskan dari angkatan bersenjata Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina, sebagai hasil dari serangan presisi tinggi oleh pasukan Dirgantara Rusia, Brigade Mekanis ke-115 dari Angkatan Bersenjata Ukraina, yang beroperasi ke arah Seversk, benar-benar hancur. Selama 2 hari terakhir saja, kehilangan personel di unit ini berjumlah lebih dari 600 orang. Penduduk Seversk, Nikolevka dan pemukiman terdekat lainnya di bawah kendali tentara Ukraina segera dimobilisasi untuk menyelesaikan brigade. Hingga 200 nasionalis dan tentara bayaran asing, serta 13 unit kendaraan lapis baja dan kendaraan bermotor, dihancurkan sebagai akibat dari serangan dengan senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia di titik penempatan sementara Brigade Pertahanan Teritorial ke-123 dari Angkatan Bersenjata Ukraina di kota Nikolev. Dengan latar belakang keberhasilan tindakan Angkatan Bersenjata Rusia dan kerugian yang signifikan dari Angkatan Bersenjata Ukraina, nasionalis Ukraina menolak untuk mengambil bagian lebih lanjut dalam permusuhan di Donbas. Secara khusus, 45 nasionalis dari Batalion ke-204 dari Brigade Pertahanan Teritorial ke-241 meninggalkan posisi tempur mereka di wilayah Artemovsk dan menuntut agar mereka dirotasi ke barat Ukraina. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Senjata jarak jauh presisi tinggi yang diluncurkan dari udara di kota Dnipropetrovsk menghancurkan bengkel untuk produksi komponen dan perbaikan rudal balistik Tokawu, dan roket dari beberapa peluncur roket di perusahaan pertahanan bangunan mesin selatan tanaman. Selain itu, senjata presisi tinggi Angkatan Udara Rusia dihancurkan dalam sehari. 4 pos komando, termasuk Brigade Serangan Udara ke-80 di daerah Serebrianka di Republik Rakyat Donetsk dan Brigade Tank ketiga Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah Novopokrovka di wilayah Kharkov, depot amunisi di daerah Konstantinovka di Republik Rakyat Donetsk, tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 25 distrik. Sebagai bagian dari pertarungan kontra baterai, 2 peleton sistem peluncuran roket ganda, 15 unit howitzer Giasin B dan senjata artileri D-30 ditembak di posisi tembak di area pemukiman Verkhnekamensko, Serebrianka, Seversk, Artemovsk, Avdiivka dan Georgievka dari Republik Rakyat Donetsk, dan juga unit artileri di posisi tembak di distrik ke-73. Operasi taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan artileri dipukul dalam sehari, 21 pos komando, 5 depot amunisi, tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina di 189 distrik. Penerbangan pesawat tempur Angkatan Udara Rusia dalam pertempuran udara menghancurkan 3 pesawat Angkatan Udara Ukraina, 2 MiG-29 di wilayah pemukiman Novopavlovka di wilayah Nikolev, Vladimirovka di wilayah Dnipropetrovsk dan 1 Su-25 di wilayah Seversk. Juga, 2 helikopter Ukraina ditembak jatuh di udara, Mi-8 di daerah Velika Novoselka dan Mi-24 di daerah Seversk Republik Rakyat Donetsk. Sistem pertahanan udara Rusia menghancurkan 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina di daerah pemukiman Dolgenkoye. Izium, Malaya Kamisevaka dari wilayah Kharkiv, Kamieny dari wilayah Kherson, Resetilovsku dari wilayah Zaporozhye, Alchevsk dari Republik Rakyat Luhansk, Serebrianka, Grigorovka, Spartak, Krasny Oktyaber dan Krynihnaya dari Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, rudal balistik Tokawu dicegat di daerah pemukiman Novosvanovka di Republik Rakyat Donetsk, dan 2 peluru sistem roket peluncuran ganda Uragan dicegat di daerah Izium di wilayah Kharkiv. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 256 pesawat, 139 helikopter, 1.557 kendaraan udara tak berawak, 355 sistem rudal anti-pesawat, 4.073 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 746 kendaraan tempur sistem roket peluncuran ganda, 3.149 lapangan senjata artileri dan mortir, dan juga 4.364 unit peralatan militer otomotif militer khusus. Kita beranjak ke fase ketiga, cuplikan pekerjaan spesialis layanan medis Distrik Militer Barat untuk memberikan bantuan medis kepada warga sipil yang membutuhkan di wilayah Kharkiv di zona NMD. Dokter militer Distrik Militer Barat di pemukiman yang dibebaskan di wilayah Kharkiv mengerahkan rumah sakit keliling untuk memberikan pertolongan pertama kepada warga sipil. Jika perlu, prajurit Angkatan Bersenjata RF mengirimkan penduduk lokal yang sakit parah ke Rusia untuk operasi kompleks,
rumah sakit dilengkapi dengan peralatan berteknologi tinggi untuk berbagai diagnostik. Operasi yang direncanakan sedang dilakukan, yang, dengan tidak adanya rumah sakit yang berfungsi dan ketidakmungkinan transportasi ke pusat-pusat regional, adalah satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan. Juga, di wilayah yang dibebaskan di wilayah Kharkiv, spesialis dari pusat medis membuat jalan memutar di sekitar bangunan tempat tinggal. Bagi warga yang tidak dapat mencapai pos pertolongan pertama, dokter militer pergi sendiri, tagar Kementerian Pertahanan.